Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, saya akan membahas secara hadis tentang yang pertama, wakalah atau perwakilan, yang kedua, arrahan atau jaminan hutang, dan yang ketiga, alqad atau hutang piutang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ranti Noviarti dengan NIM 1816010123 dari Ekonomi Syariah D. Poin A. Syarah hadis tentang wakalah atau perwakilan. Wakalah atau wikalah menurut bahasa berarti al-hifzu atau pemeliharaan. Jadi, wakalah adalah perjanjian antara seseorang pemberi kuasa dengan orang lain yang menerima kuasa untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama pemberi kuasa. Syarah hadisnya, An Sulaiman ibnu Yaris anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa aba wa rajulam minal ansar fazawwajahu Maimunah bintil Aris wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arinati qablan ayyujir. Dari Sulaiman ibnu Yasar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Ansar untuk menikahi Maimunah binti Al-Haris, sedangkan Rasulullah ketika itu di Madinah sebelum keluar. Poin B. Ar-Rahan atau jaminan hutang. Ar-Rahan dalam bahasa Arab memiliki pengertian al-subut wa al-dawam, artinya tetap dan berkekalan. Ada yang menyatakan kata ar-rahan bermakna al-habs, artinya tertahan. Jadi, ar-rahan adalah merupakan akad yang menjadikan suatu harga sebagai jaminan atas dasar hutang piutang, sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi jika utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang. Syarah hadisnya, An Anas radhiyallahu anhu, walaqad rahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dir'an lahu bil Madinah in za yahudi wa ahaza minhu syairan la ahli. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau. Poin C. Al-qard atau hutang piutang. Al-qard berasal dari bahasa Arab berarti qardun, yang berarti meminjam uang atas dasar kepercayaan. Kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit atau kredo, yang mempunyai makna yang sama, yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Jadi, al-qard atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak yang menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. Syarah hadisnya, An Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailatu asraya alaba bil jannah maktub as-sadaqata bi asyri amsalihha wal qard bi samaniyah asyara fakulna bi ya Jibril ma ba lul qardi afdal. Qala li'anna sa'ila yas'alu wa indahu wal muntaqridu la yastaqridu illa min hajah. Dari Anas ibnu Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam aku diisrakan, aku melihat di atas pintu surga tertulis, sedekah akan dikalikan menjadi 10 kali lipat dan memberi dengan 8 kali lipat. Maka aku pun bertanya, wahai Jibril, apa sebabnya memberi utang lebih utama ketimbang sedekah? Jibril menjawab,
Karena saat seseorang meminta, terkadang ia masih memiliki harta. Sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali ketika dia butuh. Baiklah, sekian video dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.